Selamat pagi teman dan dokter semua. Saya Theodorus Kevin. Saya adalah koas Universitas Udayana. Di bagian anestesi sekarang saya diminta untuk membuat sebuah video menjelaskan mengenai mekanisme nyeri, instrumen penilaian nyeri, nyeri somatik, visceral, dan alih, serta penanganan nyeri akut yang sedang berat. Saya akan mulai dari nyeri terlebih dahulu, yaitu merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Jadi di sini untuk mekanisme perjalanan nyeri ada 5 proses elektrofisiologis yang terjadi. Yang pertama adalah transduksi, konduksi, modulasi, transmisi, dan persepsi. Pada dasarnya intinya adalah ketika kita merasakan nyeri yaitu adanya aktivasi dari nociceptor, kemudian akan ke aferen primer, sekunder, tersier, kemudian akan baru dipersepsi nyeri oleh korteks somatosensoris di otak kita. Ya, ini untuk transduksi. Jadi di sini kan ada reseptor nociceptor. Dia menangkap respon-respon mekanik, termal, dan kimia. Nah, di proses transduksi ini terjadinya perpindahan atau perubahan rangsangan tersebut menjadi sebuah impuls listrik. Kemudian di fase konduksi ini, impuls tersebut akan dihantarkan sepanjang saraf. Lalu ada modulasi. Nah, di sini modulasinya ada 2, ada yang setingkat level medula spinalis oleh interneuron dan ada yang berasal dari atas, yang berasal dari periaqueductal gray matter. Untuk transmisi kemudian akan naik, transmisi dia naik sampai ke talamus, lalu di talamus di sini akan dihantarkan ke masing-masing area sesuai dengan homunculus sensori di daerah somatosensory cortex, di postcentral gyrus, area Brodmann 1, 2, dan 3. Ya, ini untuk pathway dari pain-nya sendiri. Jadi saya akan jelaskan dari gambar ini. Ini awalnya kan ada reseptor nociceptif, kemudian ada nyeri, kemudian di sini ada 2 jenis fiber. Yang pertama adalah C fiber, ini untuk nyeri visceral, dan A delta fiber, yaitu untuk nyeri mekanotermal, nyeri somatik. A delta fiber ini nyerinya cepat karena dia jenis fibernya tuh tebal dan bermielin. A delta fiber ini hanya mekanotermal saja. Sedangkan C fiber ini dia polimodal ya. Dia bisa mekanotermal dan kimiawi. Intinya mereka adalah nyeri. Nyeri tersebut akan mengalami transduksi, mengalami konduksi. Transduksi menjadi sebuah impuls listrik dan akan masuk ke dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion kemudian akan bersinaps di bagian kornu posterior dari substansia gelatinosa. Di sini dari first order neuron akan menghasilkan substance P yang kemudian akan ditangkap oleh bagian ini second order neuronnya ini. Di second order neuron dia akan mengalami dekusasio kontralateral, lalu akan naik ke bagian talamus, tepatnya ke ventral posterolateral talamus lewat second order neuron di bagian tractus spinothalamicus, baik anterior maupun lateral. Dia akan naik, kemudian akan sampai ke ventral posterolateral dari talamus, dan di sini akan bersinaps lagi ke third order neuron. Dan akan akan dihantarkan masing-masing ke daerah sesuai dengan sensori homunculusnya. Di bagian somatosensori area Brodmann 3, 1, 2 di postcentral gyrus. Selain ke daerah itu juga dari talamusnya akan disampaikan ke bagian sistem limbik. Jadi di situ adalah bagaimana nyeri itu berhubungan dengan emosional. Sedangkan untuk somatosensory area cortex ini bagaimana nyeri itu dipersepsikan oleh kita. Nah, ini baru di ascending pathway saja. Nah, selain di ascending pathway, tubuh juga memiliki mekanisme modulasi. Mekanisme modulasi ini berasal dari descending pathway. Jadi ketika kita sudah merasakan nyeri, di sini juga ada inhibisi. Inhibisinya lewat periaqueductal gray matter dan nucleus rhamphus magnus. Jadi periaqueductal gray matter di sini dia akan memberikan sinyal ke nucleus rhamphus magnus dan akan lanjut terus ke bagian substansia gelatinosa.
Jadi dia akan ikut menempel di antara dia sinaps antara first order dan second order neuron. Bisa lihat di sini gambarnya, ini ada first order neuron, ini ada second order neuron. Nah, ini ada descending neuron, ini yang berasal dari periaqueductal gray matter, dan di sini juga ada interneuron. Ini adalah dua jenis modulasi yang terjadi, modulasi dari atas dan modulasi setingkat level medulla spinalis. Modulasi dari atas ini, descending neuron ini merupakan modulasi yang ditengahi oleh neurotransmitter norepinefrin dan serotonin. Jadi ada serotonin dan norepinefrin. Tujuan dari modulasi dari atas ini, dia akan mengaktifasi, yang pertama dia akan mengaktifasi interneuron. Dan yang kedua adalah dia akan menghambat pelepasan substance P dari first order neuron ke second order neuron. Nah, dia akan mengaktifasi interneuron. Nah, di sini interneuron sendiri jika distimulasi dia akan menghasilkan enkapalin atau opioid endogen. Nah, di opioid ini ambil contoh misalnya enkapalin ini kerjanya sama dengan morfin. Jadi dia bekerja di dua sisi. Dia bekerja di presinaps dan di posinaps. Di presinaps dia menghambat pelepasan vesikel. Jadi dia menghambat pelepasan vesikel neurotransmitter. Dan di posinaps dia menghambat depolarisasi. Jadi dia bekerjanya di dua tempat, makanya dia merupakan pengobatan nyeri yang sangat efektif. Jadi itu untuk mekanisme nyeri, ada ascending pathway, bagaimana nyeri itu dipersepsikan dari dorsal root ganglion, first order, second order, third order, kemudian juga ada elemen emosionalnya di sana melalui sistem limbik. Kemudian juga ada modulasi. Modulasinya berasal dari periaqueductal gray matter yang turun ke level medulla spinalis dan akan mengaktifasi juga interneuron, inhibitory interneuron. Ya, saya lanjutkan ke instrumen penilaian nyeri. Ada dua, unidimensional dan multidimensional. Unidimensional ada visual analog score, numerical rating scale, Wong-Baker Face Scale, verbal descriptive scale. Untuk multidimensional ada kuesioner, ada McGill Pain Questionnaire, Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Ya, untuk yang unidimensional terlebih dahulu, ini adalah visual analog score yang biasa kita sering gunakan. Jadi dia menggunakan garis lulus ukuran 100 mm. Jadi ini ada garis, di sini ada garis saja dan ada. Jadi kita minta pasien untuk menaruh. Kita tanyakan pasien, Bapak atau Ibu, seberapa nyerikah yang Bapak Ibu rasakan sekarang, lalu akan digambar, lalu akan kita menggunakan penggaris dan kita kuantifikasikan. Keuntungannya apa? Yaitu mudah diterapkan di situasi klinis. Kemudian juga ini merupakan sebuah instrumen yang valid untuk mengukur nyeri akut dan kronis, juga untuk penelitian. Dia dapat mengukur mood, distress, dan mual. Kita tanyakan juga mual, seberapa mual sih gitu, atau seberapa stres sih Bapak sekarang gitu. Bisa. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah tidak dapat mengukur semua aspek nyeri. Juga pasien juga merasa sulit untuk menghubungkan nyeri dengan garis. Sulit juga digunakan pada pasien dengan penurunan tingkat kognisi karena ini agak susah dijelaskan ke pasien. Lalu numerical rating scale. Dia bisa dalam bentuk kalimat verbal maupun tertulis. Kita tanyakan ke Bapak dari skala 0 sampai 10 seberapa nyeri yang Bapak rasakan sekarang. Dari 0 itu tidak nyeri dan 10 adalah nyeri yang paling hebat yang bisa dibayangkan. Bisa kita minta Bapak untuk menyebutkannya angkanya atau kita berikan skala seperti ini kemudian dilingkari. Keuntungannya apa? Yaitu skala yang tervalidasi, dia mudah digunakan dan mudah dicatat. Berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi, namun kerugiannya sama seperti FAS tadi, pasien juga merasa sulit menghubungkan nyeri dengan nilai dalam angka. Sulit digunakan pada pasien dengan penurunan tingkat kognisi atau dia bingung, pasien bingung. Lalu ada Wong-Baker Face Scale. Ini dianjurkan untuk anak-anak 3 tahun ke atas. Penilaiannya lewat wajah. Jadi yang menilai adalah dokter atau penilai. Dicocokkan seberapa sih cocoknya antara skala ini dengan wajah pasien. Keuntungannya dapat divalidasi dan dinilaikan, dapat digunakan pada gangguan kognitif. Kerugiannya apa? Emosi dapat membingungkan penilaian dan ini juga berdasarkan kultur dan budaya.
Ada verbal descriptive scale. Ini lumayan simpel. Dia merupakan skala kategorikal. Kita tanyakan pasien seberapa intensitas nyerinya. Apakah nyeri pak? Apakah ringan, sedang, atau berat? Keuntungannya apa? Ini kan mudah digunakan. Sederhana, mudah, dan cepat. Berguna juga pada pasien tua atau dengan gangguan penglihatan, dengan penurunan fungsi kognitif. Kerugiannya, pasien sulit mengevaluasi terapi karena pilihan kategori yang terbatas. Hanya tidak nyeri, nyeri, sedang. Jadi dia kurang ada banyak kategorinya. Ada juga McGill Pain Questionnaire. Di sini kita bisa peroleh untuk penilaian kuantitatif dan kualitatifnya. Dia bisa menghasilkan dua, yaitu Pain Rating Index dan intensitas nyeri terkini. Merupakan instrumen yang valid dan dapat dipercaya. Keuntungannya baik digunakan untuk mendeskripsikan nyeri kronik yang berubah-ubah. Lalu mendeskripsikannya secara lebih tepat dan dalam karena kategorinya banyak dan jenisnya juga banyak. Dan dia juga sudah diterbitkan dalam 20 bahasa berbeda. Ada versi pendeknya. Untuk kerugiannya dia tidak sederhana dan kompleks untuk digunakan. Dia butuh waktu, makanya dia butuh pasiennya dengan tingkat edukasi yang cukup tinggi. Harus mengerti bahasa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki koordinasi motor yang baik pula. Jadi harus bisa menulis beberapa katanya berkaitan dengan afek. Contohnya annoying atau troublesome. Ini adalah contohnya. Dia terdiri dari 4 bagian, ada gambar nyeri, ada indeks nyeri, pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasi, serta indeks intensitas nyeri sekarang. Di sini kan kita bisa lihat ada banyak sekali jenis-jenis dari nyerinya. Ada juga daily pain diary. Di sini kita membuat diary. Kita berikan ke pasien, kita minta pasien untuk merekam seberapa nyeri dan seberapa sering. Dia dapat merekam nyeri yang dirasakan lebih dari 1 kali dalam sehari untuk evaluasi nyeri yang berkelanjutan. Tidak mengharuskan untuk adanya pertemuan dokter pasien untuk mengetahui nyeri yang dirasakan karena pasien membawa pulang ini diarinya ini. Kerugiannya adalah dengan potensi tinggi bias pada pengukuran, dipengaruhi oleh tendensi juga memori. Itemnya dapat berbeda-beda sehingga data secara kolektif susah didapatkan. Lalu untuk sedikit menyinggung mengenai nyeri somatik, visceral, dan alih. Nyeri somatik di sini berasal dari kulit, jaringan pengikat, otot, dan tulang. Sendi, sifatnya tajam dengan lokalisasi yang jelas. Umumnya pasien dapat menunjukkan lokasi nyeri dengan telunjuk. Nyeri somatik ini dihantarkan oleh serabut saraf A delta. Nah, serabut saraf A delta ini merupakan serabut saraf yang dengan diameter yang besar dan dimyelinisasi. Jadi dia merupakan serabut saraf yang sangat cepat. Namun dia hanya dapat menerima rangsangan berupa rangsangan mekanik dan rangsangan termal. Beda dengan nyeri visceral. Nyeri visceral ini dia diinervasi oleh serabut saraf tipe C. Di sini serabut sarafnya itu berdiameter kecil dan tidak termyelinisasi sehingga dia lamban dan tidak jelas, difus dan lokalisasi tidak jelas. Namun dia merupakan polimodal, jadi dia bisa menerima mekanik, termal, dan kimiawi. Nyeri visceral sendiri berasal dari organ dalam rongga, yaitu torak, abdomen, dan pelvis. Karakteristik nyeri difus dan lokalisasi tidak jelas. Nyerinya dalam, tumpul, dan tersamar. Tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Bisa pasien menunjuk, namun bisa pasien menggunakan telapaknya. Umumnya berhubungan dengan aktivitas autonom, bisa muncul gelisah, mual muntah, maupun emosi. Lalu ada nyeri alih atau revert pain. Di sini nyeri di area berbeda dari tempat asal karena area nyeri alih yang diinervasi oleh segmen spinal yang sama. Seperti yang kita tahu, jadi satu di sepanjang spinal cord itu, dia masing-masing level dia memberikan inervasi atau menerima inervasi dari beberapa daerah sehingga dan juga daerah-daerah tersebut kan reseptor di bagian kulit jauh lebih banyak daripada reseptor di organ dalam. Jadi sehingga kita ambil contoh di jantung. Reseptor di jantung untuk reseptor nyeri di jantung itu lebih sedikit daripada reseptor nyeri di kulit. Dan mereka akan masuk ke medula spinalis ke level medula spinalis yang sama sehingga tubuh akan mengira bahwa nyerinya ini berasal dari kulit bukan dari jantung. Ya, untuk
Saya lanjutkan ke penanganan nyeri akut. Ini yang biasa kita sering lihat ini adalah WHO step ladder. Ada nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat dengan masing-masing obatnya. Nyeri ringan diberikan non opioid, bisa diberikan adjuvan, contohnya acetaminophen, ibuprofen, celecoxib. Untuk nyeri sedang kita berikan opioid ringan, bisa diberikan non opioid atau adjuvan juga. Obatnya kadein, tramadol, paracetamol, AINS. Lalu opioid kuat bisa diberikan morfin atau fentanyl. Namun untuk penanganan nyeri akut di sini adalah prinsipnya adalah menangani penyakit dasar secara efektif untuk mengurangi nyeri. Untuk penyakit dasarnya tentunya misalnya pasien dengan infeksi akan diberikan antibiotik. Pasien dengan ditangani secara adekuat dengan multimodal analgesia. Multimodal di sini artinya bahwa memberikan obat-obat dengan titik tangkap yang berbeda, bukan obat yang sama dengan jenis-jenis yang berbeda, dengan titik tangkap yang sama namun jenis yang berbeda, bukan itu. Jadi dia multimodal, jadi dia dengan obat-obatan yang dengan titik tangkap yang berbeda, jadi menghasilkan hasil yang lebih efektif. Ini merupakan preventif analgesia, jadi kita lakukan analgesik pre-operasi dan post-operatif. Karena berdasarkan studi didapatkan bahwa pasien jauh lebih nyaman dan untuk nyerinya tidak mengalami hipersensitivitas nyeri. Intinya adalah memberikan outcome yang jauh lebih bagus kepada pasien. Kita lakukan step ladder terbalik dengan pemberian analgetika kuat yang diturunkan sesuai intensitas nyeri. Jadi ini kebalikan dengan WHO step ladder. Ini kita bisa lihat dia pada awalnya kita berikan opioid untuk nyeri berat. Bisa diberikan analgesia, non opioid, bisa juga diberikan adjuvan. Lalu semakin dia berjalan waktu, semakin turun nyerinya, diberikan opioid untuk nyeri sedang, bisa diberikan analgesia non opioid dan adjuvan. Lalu makin turun lagi, diberikan analgesia non opioid dan adjuvan. Untuk jenis-jenisnya ada analgesik opioid. Opioid di sini merupakan analgetik terkuat dan sangat umum digunakan setelah pembedahan kanker luka bakar lainnya. Cara kerja opioidnya, dia berikatan dengan reseptor mu di substansia gelatinosa. Dia bekerja di bagian seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian presinaps dan postsinaps untuk menghambat substance P dan juga menghambat depolarisasi di postsinaps. Untuk dosis opioidnya dititrasi hingga tercapai dosis ideal. Efek sampingnya ada sedasi, konstipasi, mual muntah, dan ketergantungan. Ada dua macam, ada yang lemah, kodein dan tramadol, ada yang kuat, contohnya morfin, petidin, dan fentanyl. Ada adjuvan artinya tambahan, jadi dia pengobatan tambahan yang diberikan sebagai tambahan dari pengobatan utama. Yang pertama adalah intervensi non-farmakologi. Kita berikan terapi psikologis ke pasien, kita berikan support kita ke pasien sehingga pasien merasa lebih nyaman dalam menghadapi nyerinya. Juga ada obat-obatan untuk terapi spesifik, ada antikonvulsan atau TCA. Ini untuk nyeri neuropatik, bisa diberikan kortikosteroid dan anksiolitik. Untuk anti kanker diberikan radioterapi, kemoterapi, dan operasi. Ini balik lagi ke untuk mengobati kausa awal untuk mengurangi nyeri. Ada juga terapi lokal untuk nyeri lokal, bisa di blok saraf, operasi, atau physical support. Kemudian analgesik non-opioid yang paling sering kita gunakan acetaminophen atau paracetamol. Dia memiliki sifat analgesik dan antipiretik, tapi tidak memiliki sifat antiinflamasi. Dia merupakan analgesik non-opioid paling aman digunakan oleh semua orang, bahkan ibu hamil, sehingga dapat diberikan kepada hampir semua pasien. Dosisnya 500-1000 mg setiap 4-6 jam dengan maksimal 4 gram per hari. Nah, metabolisme ini sebagian besar terjadi di hati. Efek sampingnya bisa terjadi hepatotoksik, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan hati atau malnutrisi. Sehingga penting jika pemberian paracetamolnya juga bisa diberikan hepatoprotektor seperti acetylcysteine. Kemudian juga ada NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Kerjanya dia menginhibisi enzim COX-1 dan COX-2. Dia yang dimana COX-1 dan COX-2 ini mengkonversi asam arakidonak menjadi prostaglandin, PG, dan tromoksan. Di mana prostaglandin sendiri merupakan salah satu mediator nyeri dan inflamasi. COX-1 ini diekspresikan untuk fungsi fisiologis seperti fungsi ginjal, proteksi mukosa lambung, dan fungsi trombosit. COX-2 terutama pada keadaan nyeri dan inflamasi, jadi dia bersifat induktif atau inducible. Ada dua macam NSAID, ada yang non-selektif dan selektif.
Nah, semua analgesik non-opioid ini bersifat ceiling effect. Jadi semakin tinggi, kemudian di satu titik di mana dosis itu dia ketika ditingkatkan lagi dia tidak memiliki penambahan manfaat yang lebih bermakna. Ini ada non selektif dan selektif. Dia kalau non selektif dia kena dua-duanya, COX-1, COX-2, obatnya ketorolak, diclofenac, ibuprofen. Nah, COX-2 ini kan yang untuk terjadi karena nyeri. COX-1 ini kan dia gastroprotektor. Jadi gastroprotektor, kemudian juga ada fungsi trombosit dan fungsi ginjal. Jadi ketika kita berikan obat NSAID non selektif ini bisa menyebabkan iritasi lambung, gangguan ginjal, dan gangguan pembekuan darah. Makanya sering dikombinasikan dengan obat-obatan gastroprotektor seperti PPI. Sedangkan untuk selektif NSAID ini hanya menginhibisi enzim COX-2, contohnya celecoxib dan parecoxib. Ini menimbulkan efek samping protrombotik sehingga dapat memicu serangan jantung dan stroke. Ya, jadi sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan.